Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Nurhuda dengan nomor NIM 2020690300117 dari program studi Teknik Industri B Universitas Yudharta Pasuruan. Kali ini saya akan menyampaikan rangkuman mata kuliah Fisika Industri bab gravitasi. Apa itu gravitasi? Secara sederhana, gravitasi dapat diartikan sebagai gaya tarik yang dimiliki suatu benda. Gravitasi ada disebabkan adanya massa yang dimiliki benda. Gravitasi merupakan gaya interaksi fundamental yang ada di alam. Ilmu yang mendalami dinamika untuk benda-benda dalam ruang angkasa disebut mekanika celestial. Mekanika celestial memungkinkan untuk menentukan bagaimana menempatkan suatu satelit dalam orbitnya, mengelilingi bumi, atau untuk memilih lintasan yang tepat dalam pengiriman pesawat ruang angkasa ke planet lain. Dalam perkembangan teori gravitasi, pemikiran ilmuwan sebelum Newton menemukan gravitasi. Ilmuwan tersebut adalah yang pertama Plato. Pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi, ilmuwan Yunani mengemukakan bahwa bintang dan bulan bergerak mengelilingi bumi membentuk lintasan lingkaran sempurna. Kemudian ada lagi ilmuwan yang bernama Claudius Ptolemeus pada abad kedua Masehi juga memberikan pendapat yang serupa yang disebut teori geosentris. Teori ini menyatakan bumi sebagai pusat tata surya, sedangkan planet lain, bulan dan matahari berputar mengelilingi bumi. Kemudian ilmuwan lain juga mengemukakan Nicolaus Copernicus, ilmuwan asal Polandia, mencoba mencari jawaban yang lebih sederhana dari kelemahan pendapat Plato dan Ptolemeus. Ia mengemukakan bahwa matahari sebagai pusat sistem planet dan planet-planet lain termasuk bumi mengitari matahari. Ada ilmuwan lain juga, Tycho Brahe tahun 1546 sampai 1601 berhasil menyusun data mengenai gerak planet secara teliti. Data yang Tycho susun kemudian dipelajari oleh Johannes Kepler 1571 sampai 1630. Kepler menemukan keteraturan gerak planet. Ia mengungkapkan 3 kaidah mengenai gerak planet yang sekarang dikenal sebagai hukum 1, 2, dan 3 Kepler. Hukum-hukum Kepler tersebut menyatakan, yang pertama, semua planet bergerak di dalam lintasan elips yang berpusat di satu titik pusat atau matahari. Yang kedua, garis yang menghubungkan sebuah planet ke matahari akan memberikan luas sapuan yang sama dalam waktu yang sama. Yang ketiga, kuadrat dari periode tiap planet yang mengelilingi matahari sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari. Hukum gravitasi Newton. Gravitasi bumi adalah salah satu ciri bumi, yaitu benda-benda ditarik ke arah pusat bumi. Gaya tarik bumi terhadap benda-benda ini dinamakan gaya gravitasi bumi. Berdasarkan pengamatan, Newton membuat kesimpulan bahwa gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda.
Kesimpulan ini dikenal sebagai hukum gravitasi Newton. Hukum ini dapat dituliskan sebagai berikut. F sama dengan G dikali M dikali M2 M1 dikali M2 dibagi R2 kuadrat. F adalah gaya tarik gravitasi dengan satuan Newton. M1 dan M2 adalah massa masing-masing benda dengan satuan kilogram. R adalah jarak antara kedua benda dengan satuan meter. G adalah konstanta gravitasi umum, yaitu 6,673 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Pada gambar di atas menjelaskan dua benda yang terpisah sejauh R melakukan gaya tarik gravitasi satu sama lain yang besarnya sama meskipun masanya berbeda. Gaya gravitasi yang bekerja antara dua benda merupakan gaya aksi reaksi. Benda satu menarik benda dua dan sebagai reaksinya benda dua menarik benda satu. Menurut hukum 3 Newton, kedua gaya tarik ini sama besar tetapi berlawanan arah, atau faksi sama dengan min reaksi. Jika suatu benda dipengaruhi oleh dua buah gaya gravitasi atau lebih, maka resultan gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut dihitung berdasarkan penjumlahan vektor. Misalnya dua gaya gravitasi F12 dan F13 yang dimiliki benda bermassa M2 dan M3 bekerja pada benda bermassa M1, maka resultan gaya gravitasi pada M1 yaitu F1 adalah F1 sama dengan F12 ditambah 13. Besar resultan gaya gravitasi F1 adalah F1 sama dengan akar F12 ditambah F13 ditambah 2 F12 kali F13 cos alpha, dengan alpha adalah sudut antara F12 dan F13. Gambar di atas menunjukkan resultan dua gaya gravitasi F12 dan F13 akibat benda bermassa M2 dan M3 yang bekerja pada benda M1. Dalam menentukan nilai konstanta gravitasi umum, nilai G merupakan tetapan umum yang diukur secara eksperimen dan memiliki nilai numerik yang sama untuk semua benda. Pertama kali diukur oleh Henry Cavendish pada tahun 1798 menggunakan peralatan sebagai berikut. Untuk gambar yang A adalah gambar neraca puntir Cavendish. Kemudian yang B adalah gambar neraca puntir Cavendish versi modern. Dengan mengukur besar putaran, Cavendish dapat menghitung gaya tarik antara bola yang masanya diketahui pada jarak tertentu dengan menggunakan hukum gravitasi. Cavendish tidak hanya memperkuat teori gravitasi Newton, tetapi juga berhasil menentukan nilai G. Nilai yang diterima sampai sekarang ini adalah G sama dengan 6,672 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Newton membuktikan hukum gravitasinya dengan mengamati gerakan bulan. Bulan mengelilingi bumi satu kali dalam 27,3 hari. Lintasannya mirip lingkaran berjari-jari 3,8 kali 10 pangkat 8 meter. Menurut teori gerak melingkar, benda bergerak melingkar karena dipercepat oleh percepatan sentripetal yang arahnya menuju pusat lingkaran. Kuat medan gravitasi. Besarnya kuat medan gravitasi ditunjukkan dengan besarnya percepatan gravitasi. Makin besar percepatan gravitasi, makin besar pula kuat medan gravitasinya.
Besarnya percepatan gravitasi akibat gaya gravitasi dapat dihitung dengan hukum 2 Newton dan hukum gravitasi Newton. Kuat medan gravitasi F sama dengan Gm1 dikali M2 dibagi R kuadrat. M1A sama dengan G kali M1 kali M2 dibagi R kuadrat sama dengan A sama dengan G kali M1 per R kuadrat. M1 menyatakan massa bumi selanjutnya, ditulis M saja. Percepatan A sering dinamakan percepatan akibat gravitasi bumi dan diberi simbol G kecil. G kecil sama dengan G besar dikali M dibagi R kuadrat. G kecil sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat atau Newton per kilogram. G besar sama dengan tetapan umum gravitasi dengan satuan Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Massa M sama dengan massa bumi dengan satuan kilogram. R jari-jari bumi sama dengan satuan meter. Untuk benda yang terletak dekat permukaan bumi, maka R kecil sama dengan R besar, atau dengan jari-jari benda dapat dianggap sama dengan jari-jari bumi. Maka persamaannya menjadi G kecil sama dengan G besar dikali M dibagi R besar kuadrat sama dengan G0. Tetapan G0 disebut percepatan akibat gravitasi bumi di permukaan bumi. Percepatan akibat gravitasi tidak tergantung pada bentuk, ukuran, sifat, dan massa benda yang ditarik. Tetapi percepatan ini dipengaruhi oleh ketinggian, kedalaman, dan letak lintang. Pada ketinggian, percepatan akibat gravitasi bumi pada ketinggian H dari permukaan bumi dapat dihitung melalui persamaan berikut. G kecil sama dengan G besar dikali M besar dibagi R ditambah H kuadrat. Pada kedalaman, percepatan akibat gravitasi bumi pada kedalaman D dapat dianggap berasal dari tarikan bagian bumi berupa bola yang berjari-jari R besar dikurangi D kecil. Jika massa jenis rata-rata bumi rho, maka massa bola dapat ditentukan dengan persamaan berikut. M besar sama dengan 4/3 pi dikali R dikurangi D pangkat 3 rho kali rho. Berdasarkan persamaan di atas diperoleh percepatan gravitasi bumi pada kedalaman D adalah sebagai berikut. G sama dengan G kali M dibagi R dikurangi D kuadrat sama dengan 4/3 pi dikali R dikurangi D pangkat 3 rho dibagi R dikurangi D kuadrat. Menghasilkan rumus G sama dengan G dikali 4/3 R pi dikali R dikurangi D pangkat 3 rho. Letak lintang makin ke arah kutub makin kecil. Hal ini menyebabkan percepatan gravitasi bumi ke arah kutub makin besar. Percepatan gravitasi bumi terkecil berada di ekuator. Seperti halnya dengan gaya gravitasi, percepatan merupakan besaran vektor. Misalnya percepatan gravitasi pada suatu titik A yang diakibatkan oleh dua benda bermassa M1 dan M2 harus ditentukan dengan cara menjumlahkan vektor-vektor percepatan gravitasinya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas, percepatan gravitasi di titik A yang disebabkan oleh benda bermassa M1 dan M2 sebagai berikut. G1 sama dengan G dikali M1 dibagi R1 kuadrat dan G2 sama dengan G dikali M2 dibagi R2 kuadrat. Besar percepatan gravitasi di titik A
dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut. G sama dengan akar G1 kuadrat ditambah G2 kuadrat ditambah 2G1 kali G2 kali cos 0, dengan cos 0 merupakan sudut antara G1 dan G2. Aplikasi hukum gravitasi Newton menghitung massa bumi. Massa bumi dapat dihitung menggunakan nilai G yang telah diperoleh dari percobaan Cavendish. Anggap massa bumi M dan jari-jari bumi R sama dengan 6,37 dikali 106 meter. Bumi dianggap bulat sempurna. Berdasarkan rumus percepatan gravitasi bumi, kita menghitung besarnya massa bumi dengan cara G0 sama dengan G kali M dibagi R kuadrat. M sama dengan G0 dikali R kuadrat dibagi G, sama dengan 9,8 dikali 6,37 dikali 10 pangkat 6 kuadrat dibagi 6,67 dikali 10 pangkat min 11 sama dengan 5,96 dikali 10 pangkat 24 kg. Telah diketahui bahwa jari-jari rata-rata orbit bumi RB sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat 11 meter dan periode bumi dapat mengelilingi matahari TB sama dengan 1 tahun sama dengan 3 kali 10 pangkat 7 sekon. Berdasarkan kedua hal tersebut serta dengan menyamakan gaya matahari dan gaya sentripetal bumi, maka dapat diperkirakan massa matahari Fg sama dengan Fs. G dikali mm dikali mb dibagi rb kuadrat sama dengan mb dikali vb kuadrat dibagi rb. Mm sama dengan massa matahari, sedangkan mb adalah massa bumi. Karena vb sama dengan 2pi rb dibagi TB, maka G kali mm dikali mb dibagi rb kuadrat sama dengan mb dikali 4pi kuadrat kali r kuadrat dibagi TB kuadrat rb. Mm sama dengan 4pi kuadrat dikali rb pangkat 3 dibagi G dikali TB kuadrat sama dengan 4 dikali G 4 dikali 3,14 kuadrat dikali 1,5 dikali 10 pangkat 11 pangkat 3 dibagi 6,67 dikali 10 min 11 dikali 3 dikali 10 pangkat 7 dikali 5 kuadrat sama dengan 2 dikali 10 pangkat 30 kg. Untuk menghitung kecepatan satelit, kita bisa menggunakan hukum gravitasi. Suatu satelit bermassa M bergerak melingkar mengelilingi bumi pada ketinggian h dari permukaan bumi. Maka bumi M dan jari-jari bumi R bisa ditinjau gerakan satelit dari pengamat di bumi. Di sini gaya yang bekerja pada satelit adalah gaya gravitasi F sama dengan G dikali mm dibagi R kuadrat. Berdasarkan rumus hukum 2 Newton, maka dapat mengetahui kecepatan satelit F sama dengan G dikali mm dibagi R kuadrat. M dikali A sama dengan G dikali mm dibagi R kuadrat. M dikali V kuadrat dibagi R sama dengan G dikali mm dibagi R kuadrat, menghasilkan rumus V sama dengan akar G kali M dibagi R. Menghitung kecepatan satelit menggunakan hukum gravitasi. Karena R kecil sama dengan R besar ditambah H, maka V sama dengan akar G dikali M dibagi R ditambah H dikalikan dengan R kuadrat dibagi R kuadrat, atau dapat dituliskan akar G dikali M dibagi R kuadrat dikali
R kuadrat per R ditambah H. Ingat, G dikali M dibagi R kuadrat sama dengan G0. Maka akar G0 dikali R kuadrat per R ditambah H menghasilkan rumus V sama dengan R akar G0 dibagi R ditambah H. Menghitung kecepatan satelit juga bisa menggunakan gaya sentrifugal. Sebuah satelit memiliki orbit melingkar sehingga dalam acuan ini satelit akan merasakan gaya sentrifugal M dikali V kuadrat dibagi R kuadrat. Gaya sentrifugal muncul karena pengamatan dilakukan dalam sistem non-inersial. Sistem yang dipercepat yaitu satelit. Gaya sentrifugal besarnya sama dengan gaya gravitasi. F sentrifugal sama dengan F gravitasi. M dikali V kuadrat dibagi R sama dengan G dikali MM dibagi R kuadrat. V sama dengan akar G dikali M dibagi R, karena R kecil sama dengan R besar ditambah H. Maka V sama dengan akar G dikali M dibagi R besar ditambah H dikalikan dengan R kuadrat dibagi R kuadrat, maka akar G dikali M dibagi R kuadrat dikali R kuadrat dibagi R besar ditambah H. Ingat, G dikali M dibagi R kuadrat sama dengan G0, maka G0 akar G0 dikali R kuadrat dibagi R ditambah H yang menghasilkan rumus V sama dengan R akar G0 dibagi R besar ditambah H. Menghitung jarak orbit satelit. Apabila satelit berada pada jarak R dari pusat bumi, maka kelajuan satelit saat mengorbit bumi dapat dihitung dengan menyamakan gaya gravitasi satelit dan gaya sentripetalnya. F sentripetal sama dengan F gravitasi. M dikali V kuadrat dibagi R kecil sama dengan M dikali G. M dikali V kuadrat per R sama dengan M dikali RB dibagi R kuadrat dikali G, menghasilkan rumus V sama dengan RB akar G per R. Untuk posisi orbit geosinkron, yaitu bila periode orbit satelit sama dengan periode rotasi bumi, maka jari-jari orbit satelit dapat ditentukan sebagai berikut. V sama dengan RB akar G per R atau V kuadrat sama dengan RB kuadrat kali G per R. Karena V sama dengan 2πr per T, maka 4pi kuadrat kali R kuadrat dibagi T kuadrat sama dengan G dikali RB kuadrat dibagi R. R sama dengan 3 akar T kuadrat dikali G dikali RB kuadrat dibagi 4pi kuadrat sama dengan 3 akar 886.400 kuadrat dikali 9,8 dikali 6,4 dikali 10 pangkat 6 kuadrat dibagi 4 dikali 3,14 kuadrat sama dengan 4,24 kali 10 pangkat 7 meter. Kecepatan lepas adalah kecepatan minimum suatu benda agar saat benda tersebut dilempar ke atas tidak dapat kembali lagi. Besarnya kecepatan lepas yang diperlukan oleh suatu benda sangat erat kaitannya dengan energi potensial gravitasi yang dialami oleh benda tersebut. Besar kecepatan lepas dirumuskan sebagai berikut. V1 sama dengan akar 2 dikali G kali M dibagi R. Demikian rangkuman bab gravitasi kali ini. Semoga bermanfaat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.